Sebelumnya, saudara Seba bermimpi. Dia bermimpi bahwa nenek dari saudara Seba memperoleh hidup kekal. Bagaimana nenek bisa memperoleh hidup kekal? Selama hidup, dia sama sekali tidak mengenal Tuhan. Dan juga tidak mengenal anugerah surgawi. Jadi bagaimana dia bisa memperoleh hidup kekal? Suatu kali, dalam mimpi, aku bermimpi di dalam mimpi. Di masa depan, dia akan dibangkitkan. Kemudian, di bumi baru, dia akan memperoleh hidup kekal. Sangat menakjubkan. Ya, nenek dari saudara Seba. Mungkin tingginya kurang dari 1,5 meter. Jika tubuhnya pendek. Awalnya, tingginya diperkirakan sekitar 1,48 meter. Tetapi setelah kebangkitan, sepertinya bertambah tinggi sekali. Kelihatannya sekitar 1,6 meter lebih. Masih muda, dan bahkan memakai rok. Dari segi fisik, lebih baik dari sebelumnya. Lebih tinggi sedikit. Lalu, apa penyebabnya? Apakah orang yang tidak mengenal Tuhan juga akan dibangkitkan? Apakah mereka juga akan memperoleh hidup kekal? Itu benar-benar nyata. Karena Tuhan telah menetapkan. Beberapa orang, meski tidak mengenal Tuhan, dan juga tidak mengenal saudara Seba, mereka sudah meninggal. Namun, di masa depan mereka akan dibangkitkan. Setelah kebangkitan, mereka memiliki kesempatan untuk mengenal saudara Seba. Dan melalui iman pada Injil saudara Seba memperoleh hidup kekal. Dengan begitu, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu adil. Benar-benar adil. Bahkan jika selama hidup, seseorang meninggal tanpa mengenal Tuhan, maka secara logika, ketika seseorang mati, seperti lilin yang padam, tak ada yang bisa dilakukan. Namun, Tuhan telah menetapkan beberapa orang, meski mereka tidak mengenal Tuhan, dan juga tidak mengenal Seba, serta tidak pernah mendengar tentang urusan Tuhan, bahwa di masa depan mereka akan dibangkitkan dan memperoleh hidup kekal. Saudara Seba ingat neneknya, yaitu nenek dari pihak ibu. Waktu kecil, nenek itu sering berkata satu kalimat. Ketika kita berbuat jahat, dia berkata, kalian, saat melakukan perbuatan, langit sedang mengawasi kalian. Langit sedang mengawasi, kan? Apa yang kalian lakukan? Dan kedua, kalian akan disambar petir. Hanya langit yang tahu. Tak lama lagi, petir akan menyambar. Nenek berkata demikian. Dan kami jadi agak takut, hingga tidak berani berbuat jahat. Sungguh menakjubkan. Padahal nenek bahkan tidak mengenal. Bagaimana mungkin Tuhan berkata bahwa langit mengawasi perbuatan manusia? Langit yang dimaksud. Kita tahu bahwa langit itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi, tampaknya Tuhan, saat menciptakan, telah menetapkan sebelumnya, bahwa beberapa orang, meskipun sudah meninggal tanpa pernah mendapat kesempatan mengenal Tuhan, dan juga tidak mengenal anugerah surgawi, tetapi setelah kebangkitan, mereka akan mengenal Tuhan Bapa mereka. Setelah kebangkitan, mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus atau percaya pada saudara Seba, agar memperoleh hidup kekal. Maka tampak betapa adilnya tindakan Tuhan. Betapa benar keadilannya. Ayah di tanah Seba juga demikian. Sepertinya pada tahun 2020, atau mungkin tahun 2021, saya lupa. Suatu kali, dalam mimpi, aku bermimpi bahwa ayah dari saudara di tanah Seba adalah seseorang yang baru, yang mendapatkan kehidupan kekal. Dia memakan madu di bumi baru. Maka saudara Seba berkata, ayah, mulai sekarang, engkau akan di bumi baru, memperoleh hidup kekal. Engkau nantinya harus setia selamanya kepada Bapa Surgawiku, Yahweh. Kemudian dia berkata, baik, baik. Sekali lagi, dalam mimpi, aku bermimpi bahwa ayah Seba telah lama meninggal, mati lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku bermimpi bahwa ayah Seba tampak sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Dan tampak lebih kurus. Serta terlihat lebih muda. Dia baru berumur 15 atau 16 tahun. Lalu, Sibo melihat. Kenapa ayahku terlihat begitu muda ya? Lalu, dia sedang membuat makanan. Kemudian, Sibo melihat dan berkata bagus. Kenapa terlihat muda seperti umur 15 atau 16 tahun? Setelah bangun dari mimpi, barulah mengerti. Meskipun selama hidup ayahku tidak mengenal babi, tidak mengenal Tuhan, semua sudah meninggal. Namun, nantinya dia akan bangkit dan hidup kekal. Hidup kekal itu, sebelum penciptaan, Tuhan sudah menuliskan nama beberapa orang dalam kitab kehidupan. Itu berarti, orang yang sudah meninggal tapi tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan beberapa orang yang dianggap baik. Dia mempersiapkan mereka, selama 1000 tahun nanti akan bangkit kembali. Setelah bangkit, mereka bisa percaya pada Injil. Setelah percaya pada Injil, mereka juga tidak akan tergoda saat setan keluar menggoda. Mereka tidak akan terpengaruh. Malahan, mereka akan tetap percaya, lebih baik, ke pusat pekerjaan yang benar. Akhirnya mereka juga akan hidup kekal di bumi baru. Itu adalah apa yang dilakukan oleh ayahku. Terima kasih. Amin.